Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesempatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan salawat serta salam semoga Allah mencurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Rakus Harta Sumber Bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah illa man a'tahu Allahu khair fanafaha fi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah wa amila fi khair." Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kiri, depan, dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6443. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini, Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya setiap umatku memiliki ujian, maksudnya kesesatan dan kemaksiatan. Dan ujian umatku ini adalah harta, maksudnya harta menyebabkan kelalaian, karena harta bisa melaikan pikiran dari ketaatan dan bisa menyebabkan lupa akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umatku memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2336. Oleh karena itu ujian dengan harta akan menampakkan jati diri umatku, akan menguji kesungguhannya dalam berpegang teguh dengan syariat, mempertahankan kesucian jiwanya, serta akan menguji tekadnya untuk tetap berpegang dengan ajaran yang hak, ataukah akan menyerahkan kita kepada ketamakan nafsunya sehingga rela menukarkan agamanya dengan dunia, gandung kepada yang kemudian berlanjut dengan membuat berbagai kerusakan di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, kerusakan pada sekawan kambing akibat dua serigala lapar yang dilepaskan pada tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seorang akibat kerakusan terhadap harta dan kemuliaan. Hadis Tirmizi nomor 2376. Maka selayaknya seorang hamba tidak membiarkan dirinya berbudak, maka dalam kehidupannya selalu berangan-angan dan bermimpi untuk mendapatkannya, mencintai dan membenci karenanya, membela dan memusuhi hanya demi harta, karena hal itu hanya akan membawa kepada kehancuran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba orang-orang yang berbudak dinar, dirham, beludru, dan kain bergambar. Jika dia diberi ridho, jika dia diberi tidak ridho. Hadis riwayat Bukhari nomor 2886. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia memiliki sifat tidak merasa puas dan harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah yang dibanyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati yang selalu merasa cukup. Hadis Bukhari nomor 6446. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta
dan anak-anak kepada mereka untuk berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr Surat 89 ayat 20. Sebelum pembacaan hadis ini kita tutup, marilah kita membaca doa kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua, asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja. Diberi hidayah agar yang dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmatnya. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.